Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So tomorrow we are discussing between the Chuti and Pidisani, no gap, no? No 49 days, not already reached to the next life. So in this case, no, there are no 4 oceans to die, no. So today we are discuss this. No? Kemarin kita sudah mempelajari bahwa antara momen kesadaran kematian dengan momen kesadaran penyambung kelahiran kembali itu tidak ada jeda sama sekali ya. Jadi tidak ada 49 hari setelah kematian. Dan hari ini ya sekarang kita mau pelajari tentang ada 4 opsi ya, kalau di momen kematian itu. Number one is the Ayukaya, no, expiry or the lifespan. No? So nowadays our lifespan are 100 years maximum like that. 100 years. Generally cannot stay more than 100 years. No? So even though your karma is a very good, no, your karma is a very good karma. This is your karma. Your Janaka karma. Your productive karma is very good, but everybody cannot stay now more than 100 years. No? So near 100 years, have to prepare to die like that. No? This is called Ayukaya. No? Yang pertama adalah kematian karena usia ya. Jadi usia di sini adalah usia kehidupan dari orang tersebut ya. Jadi kemampuan dari tubuh jasmaninya untuk hidup berapa lama. Contohnya sekarang mungkin usia rata-rata manusia itu adalah 100 tahun gitu. Katakanlah seorang yang tubuhnya cuma bisa support sampai usia 100 tahun, ya dia ketika 100 tahun ya akan meninggal gitu. Dan meninggalnya itu karena batas dari waktu kehidupannya. Ya, yang jenis yang pertama yang ayu kayanya. So like we were lighting the candle, no? So there are wicks and candle wine like that, no? The wine is like that. Are you like that lifespan, no? Even the wicks are stayed, not yet finished. Wine finish at the time, this light have to stop, right? So another is a Kamakaya. Kamakaya is even though lifespan 100 years, sometimes karma very weak, no? Some people they die very young time, no? 35-year old also die nowadays, no? 10-year boy also die, no? 45, 55, no? Because their karma very weak. This is called karma kaya. Even though lifespan are stay, not yet expire, but karma already expired. This meaning is that the weeks, even those can the wine is stay has but which are very short, no? Cannot be continue the life. Ini yang pertama itu tadi ibarat pelita ya, pelita atau lampu minyak ya. Jadi kalau suatu lampu minyak, kalau minyaknya habis, maka otomatis apinya juga akan padam. Jadi yang jenis pertama itu kematian karena minyak dari lampu itu sudah habis. Ibaratnya. Jadi yang kedua adalah karma kaya. Jadi kematian karena karmanya yang sudah habis. Walaupun seseorang mungkin
secara jasmani bisa hidup sampai 100 tahun katakanlah. Tapi kadangkala kama yang memproduksi kehidupannya itu tidak sekuat itu. Jadi lebih lemah daripada tubuhnya ya, lebih lemah daripada kekuatan tubuhnya. Katakanlah dia bisa hidup, seharusnya bisa hidup sampai 100 tahun, tapi karma yang menghasilkan kehidupannya itu hanya bisa uh, mendukung dia hidup sampai usia 45 atau 55 gitu ya. Jadi ketika mencapai usia tersebut ya, usia 45 katakan, maka ya mau nggak mau dia juga akan mengalami kematian. Jadi kematian yang ini disebabkan oleh kekuatan kamanya yang lemah. Nah, kalau ini ibaratkan dengan lampu minyak tadi, maka kita bisa bilang yang kama ini ibarat seperti sumbunya yang pendek gitu. Jadi walaupun satu lampu minyaknya masih banyak, tapi kalau sumbunya pendek ya, dia bahkan tetap padam juga. So number 3 is Ubaya the expiry of the book, lifespan and karma. No? So number 1 and 2 are the same time expire. No? The same time expire is now they 100 year lifespan. Karma also 100 years karma only. No? So both expire. This is called Ubaya. Ubaya means a book. Kaya is expire. No? Ya. Jenis yang ketiga adalah upaya kaya. Jadi jenis ini adalah ketika usia secara fisiknya dan usia kamanya itu sama-sama habis. Jadi katakanlah tubuhnya mampu support sampai 100 tahun dan juga rupanya kamanya memang cukup untuk hidup sampai 100 tahun juga ya. Maka dari itu ketika mencapai usia 100 tahun kedua-duanya habis. Jadi di sini upaya itu artinya bersamaan. Kaya itu artinya habis ya, atau expired. Ubaya kaya. So for our Buddha, no, our Buddha karma very good. No, our Buddha karma is no Nitta Puba, no Nitta Puba Kama Vachara karma. No, so Buddha, no, practicing the Nitta Bhavana at that time, no, before Nitta Jhana, no, many Kama Sara Javana, no, this Kama Sara Javana produce this human being life, no. Nita jhana maybe produce maybe Brahma like that. No? Jhana always produce to the Brahma life. No? But Kamavasra Javana, no? Before getting jhana, can produce a human being life. So in this last life of our Buddha, karma is a Nita Kamavachara karma. No? A very, very strong karma. But at that time, Buddha appeared in the world, at that our lifespan are 100 years old. No? Every Buddha also stay the 80% of the lifespan only. No? Therefore, our Buddha Parinibbana in the 80 years old. No? Jadi kalau kasusnya sama-sama Buddha Gautama ya, Buddha itu memiliki karma yang sangat kuat, tetapi fisiknya yang tidak cukup. Jadi Buddha itu ya Pangeran Bodhisatta itu terlahir karena karma karmanya yang berhubungan dengan pencapaian meta ya. Jadi di sini ketika kita mengembangkan meta bawana gitu ya. Ketika seorang mengembangkan meta bawana sampai mencapai jana, kesadarannya ketika jana itu hanya bisa memproduksi kelahiran di alam Brahma. Tetapi sebelum mencapai jana, kan ada banyak kesadaran-kesadaran lingkup indriawi ya, ketika sebelum mencapai jana itu yang masih menggunakan objek meta. Nah, jadi Buddha, Pangeran Siddhartha itu terlahir dengan kama-kama yang lingkup indriawi tadi, yang menggunakan objek meta. Dan metanya Bodhisatta itu sangat kuat. Jadi sebenarnya secara kama
sangat kuat, tetapi pada saat itu usia rata-rata manusia hanyalah 100 tahun rata-ratanya. Jadi biasanya orang di zaman tersebut eh, 100 tahun itu meninggal istilahnya. Dan kebiasaan dari semua Buddha, semua sama-sama Buddha, mereka hanya akan hidup 80% dari batas usia rata-rata pada zaman itu. Jadi karena zaman itu 100 tahun usia rata-ratanya, maka sama-sama Buddha, Buddha Gautama hanya hidup selama 80 tahun. So therefore, no, people stay until the 80 years, no, maybe here we can say the long life like that, no. Even those, no, our lifespan are nowadays, no, around the 100 years, but 80 years, no, like Buddha, 80 years, no, until the 80 years stay, this also we can say the long life like that, no. Now today one the Dona, the Buddhist grandmother, today is the 80 years birthday like that. So it is a long life like that. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di masa ketika usia rata-rata manusia itu hanya 100 tahun, bisa hidup sampai 80 tahun itu termasuk sebagai umur panjang ya, udah termasuk panjang umur. Uh, jadi sama seperti tadi siang ya ada umat donatur yang neneknya ya neneknya hari ini ulang tahun yang ke-80. Jadi ulang tahun 80 ini merupakan jenis yang panjang umur katanya. So this number 1, 2, 3, no, Ayukaya, Kamakaya, and Ubayakaya. This 3 is called Kala Marana, timely death, no, naturally death like that, timely death, no. Kala Marana. Jadi di sini yang pertama sampai ketiga, Ayukaya, Kamakaya, dan Ubayakaya. 3 ini disebut sebagai kala marana atau kematian pada saatnya. So everybody have a sign in the hand like that, no. Sometimes can show that you are can show your lifespan like that, no, can show. But shall not believe, no. But number 4, Upachitaka Kama coming at the time, they're not true. So Upachitaka Kama is a Kama that cut all the life, productive Kama. So productive Kama is maybe 85 years old Kama like that, no? No, around the 100 years Kama, no, productive Kama. But sometimes, no, for human being, no, Kusala Karma is a productive Karma. Because the Kusala Karma, we are become the human being. But sometimes Akusala, strong, powerful Karma are cut off this productive Karma. No? At that time, even those productive Karma is 85 years old Karma, but sometimes die there before 85 years. No? Sometimes 45, sometimes 55 also. No? This is called Upachitaka Karma. No? Jadi tes. Upachitaka Karma. Upachitaka Karma. Nah. Habis baterai. Tes. So sometimes because of the car accident, some people die. No. Sometimes, no. Some the aeroplane accident, some people die like that. No. So because this, no, Upachitaka Karma also, no, we have to be careful. So why Upachitaka Karma coming? Sometimes we not care the Dhamma, no. Without mindful, we are enjoying sensual pleasure a lot. Not do dana, not undertake sila, not practice meditation. So without mindful, we stay, forget to do the kusala. At the time, sometimes upachitaka karma coming. No? Jadi yang tadi
So, ya tadi itu kematian pada saatnya ya. Kayak saya udah bilang kadang ada orang yang bisa baca garis-garis tangan gitu ya. Bisa bisa bilang oh ini orang bakal hidup sampai berapa tahun gitu, panjang umur atau enggak gitu ya. Kalaupun Anda mendapat bacaan garis tangan yang bilang Anda panjang umur ya, jangan percaya gitu. Karena kadang ya garis tangan itu juga bisa jadi karena karma. Jadi kadangkala memang karma kita bisa support untuk hidup panjang. Tetapi yang keempat ini nih, yang keempat ini disebut kematian karena karma pemotong. Jadi ketika ada satu karma pemotong kehidupan itu berbuah ya, maka seseorang akan meninggal tidak pada saatnya. Jadi kita kan manusia ya, manusia itu bisa lahir itu diproduksi oleh karma yang jenis baik, karma resultan yang baik, ya kan. Jadi karma produktifnya adalah karma resultan yang baik. Nah, jika katakanlah karma produktif kita itu mampu untuk support hidup sampai 85 tahun. Tetapi ternyata di usia 45 tahun ada satu karma buruk yang berbuah. Satu karma buruk yang mampu untuk menghancurkan atau memotong karma produktif tadi. Maka kita akan meninggal di usia 45 tahun jadinya. Jadi uh, contoh sehari-harinya adalah mungkin ketika seseorang tiba-tiba mati karena meninggal karena tertabrak mobil atau kecelakaan pesawat gitu. Itu adalah efek dari karma pemotong yang tiba-tiba berbuah. Kenapa karma pemotong yang bisa berbuah? Tadi saya sudah menambahkan karena kadangkala kita memang sudah punya karma yang bisa untuk usia panjang katakanlah. Tapi karena kita selama hidup itu tidak berhati-hati, ya kita selalu menikmati hidup dengan ya nggak peduli gitu ya. Nah, kita juga menjalani hari-hari tanpa sadar ya, tanpa sadar, tanpa mindful. Maka dari itu kita bisa mengalami berbagai kecelakaan gitu ya. Jadi peluang untuk karma pemotongnya bisa berkurang. So this Upachadaga karma is a akala marana, untimely death. No? So one day, one the famous pan reader office. No? So in Western country, this people is this person called very famous Kainro, we call Kainro. He can read the palm sign like that. No, very correct. Many people please him. No, he also every the customer the palm sign he copy in the paper like that. No, copy in the palm sign. So one day, one gentleman around maybe 35 years old come to his office and request to read his palm sign. After that, this teacher read, oh, you are long life. No, you are long life. Now, more than 85 years. No, after that, he very happy. He very happy and go out the office and cross the road. And then suddenly car hit to him and he died. At that time, this guy also saw, oh, this customer fall down on the road like that. At that time, he also go on and he copy again the pan sign again. No, in the pan sign, some sign are long life sign like that. No, at the time, sign suddenly change like that. He compare with the previous sign and now the current sign, the copy sign change. No, lifeline are very short at the time. So this meaning is his productive karma very good like that, maybe long life. But upachika karma coming suddenly. No, because he very happy he forget to thinking kusala dhamma.
Because teacher say you are not like, and then he forget everything. Therefore, should not believe that, no, parents sign reader. You believe you are kusala only. Sometimes changing. No. Hmm. Kadang-kadang kita hidup itu terlalu careless dan kita juga tidak melakukan karma-karma baik lagi. Padahal kita bisa lahir kan karena karma wipaka yang baik ya kan. Selama kita hidup kita juga jarang berdana, misalkan nggak mengambil sila, nggak bermeditasi, ya makanya peluang-peluang untuk karma buruknya berbuah itu semakin besar. Jadi ada satu cerita tentang seorang uh, pembaca garis tangan. Jadi di barat ada seorang pembaca garis tangan yang terkenal. Istilahnya dia tuh baca garis tangan selalu cun lah gitu. Jadi suatu hari namanya Cairo maksudnya. Kemudian dia juga biasanya selalu uh, menyalin garis-garis tangan para customernya. Jadi suatu hari ada seorang customer, ceritanya kira-kira dia masih usia 35 tahun. Ya, ketika dia datang dan minta dibaca itu garis tangannya, si pembaca garis tangan ini sekarang ini bilang gitu ya, oh kamu bisa punya usia yang panjang gitu, kamu bisa hidup sampai 80-an tahun katakan. Nah, jadi setelah mendengar um, pembacaan dari si Cairo tadi, ya pemuda ini pun langsung sangat happy ya. Jadi si pemuda ini setelah keluar dari ruangannya si Cairo, ya, karena dia happy, kemudian dia nggak hati-hati pas di jalan langsung tertabrak mobil, meninggal di tempat itu juga. Jadi dari ruang si Cairo dia dengar ada suara kecelakaan di luar. Jadi dia segera keluar dan dia melihat ternyata itu customernya yang barusan datang. Padahal dia sudah prediksi bahwa customer ini bisa hidup sampai 80-an tahun. Tapi nyatanya keluar dari kantor itu langsung meninggal. Apa dia jadi dia sanksi apa pembacaan dia salah. Rupanya dia coba cek lagi, langsung dia cek lagi garis tangannya. Garis tangan itu kan ada, kalau mereka yang baca itu nggak tahu deh. Mereka baca ada garis yang menunjukkan uh, usia panjang usianya gitu ya. Ternyata garis yang menunjukkan panjang usianya itu tiba-tiba langsung jadi pendek. Nah, karena dia bandingkan sama yang dia salin sebelumnya gitu kan. Jadi di sini maknanya adalah kadang-kala kita memang bisa punya karma yang panjang. Tapi kalau kita uh, percaya yang kayak gituan, itu nggak bisa 100% diandalkan. Karena kita, ya karena garis tangan ini sendiri pun bisa berubah seketika itu, tergantung dari karma kita. Oleh karena itu, daripada kita percaya sama yang baca-baca masa depan gitu ya, sebaiknya kita percaya sama usaha kita sendiri. So, for example, Upachika karma is like external cause such as sudden gust of the wind, strong wind, or international blowing out by someone like that. So this can then also you can pour outside under the rain, suddenly maybe stop like that. No. Jadi balik lagi ke perumpamaan yang aku tadi. Yang keempat ini, yang jenis upacita kagama ini adalah minyak lampunya semuanya utuh gitu ya. Tapi karena ada faktor eksternal, contohnya tiba-tiba angin kencang berhembus gitu, atau ada orang yang sengaja matikan apinya, ya apinya juga bisa padam. Sama seperti ya, contohnya Anda ambil lilin ini, kemudian Anda taruh keluar ya, kemudian tiba-tiba hujan datang, ya walaupun lilinnya masih bagus, apinya tetap akan padam. Jadi itu adalah perumpamaan untuk yang keempat. Others can then no external cause. Some can then only 3 days. Some long one, the highest one are only 3 days. No yet story. Good karma. Good karma.
Tapi kalau di sini lilinnya itu aman dari faktor eksternal. Jadi lilin yang panjang itu contohnya udah nyala 3 hari itu dari sejak panjang umur. So when the boy in the way, our little town in the way, one boy born, no, at the time, no, he has no hand, only one hand only coming, whole time. No, one hand is a cut until here. No, he also remember his past life like that. No, he remember that his past life. No, previous life also, no, he was nearby this village. No, not so far. No, two villages are not so far. No, every day he is selling the sugarcane juice. Sugarcane juice. So at that time I have to use a sugarcane machine, sugarcane juice machine. No, one day his hand reached inside the machine. No, no, until the here. After he very pain. After that in the clinic had to cut the hand. But not recover, not recover. This injury is not recover. So because this pain, this problem, he died like that. At the time, he reborn again human being, but no hand. So this meaning is that near that time, he has a lot of clinging this way like that. No, no. Even the kusala karma produce, kusala karma produce, to human being. But in the past life, because the external causes he died, right? External cause, his hand reached to the inside the machine. Now this we call external cause like that. No? This life also hand not coming. No, because that near that time he had a lot of the pain maybe. So such kind of upadana clinging also affected to this life also. No, you can see some people, their skin has some mark, in the head or in the stomach, some very obvious marking like that. Some people they die because the gunshot like that. At the time, very pain maybe near that time. They also have clinging a lot with this pain. At the time, this marking coming to this side like that. Jadi ada cerita ya seorang anak laki-laki di Dawei di Myanmar. Jadi anak laki-laki ini terlahir dengan salah satu tangannya itu hanya setengah, ya mungkin sampai sini, ya. Jadi satu tangannya lagi lengkap. Nah jadi anak kecil ini dia terlahir istilahnya dengan tangan yang setengah itu, tapi dia ingat satu kelahiran yang sebelumnya. Jadi di kelahiran yang sebelumnya dia adalah seorang penjual tebu. Jadi setiap hari dia menjual air tebu gitu ya. Tapi suatu hari karena nggak sengaja ketika dia sedang menggiling air tebu, tangannya itu kejepit ke dalam mesin air tebu itu dan kegiling sampai sekitar setengah tangannya masuk ke dalam itu ya. Nah, jadi karena kecelakaan itu maka dia pun dilarikan ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, mereka memutuskan bahwa tangannya itu udah nggak bisa dipakai, ini harus diamputasi. Tapi setelah amputasi, rupanya luka bekas amputasinya itu masih nggak sembuh-sembuh juga. Dan akhirnya karena kesakitan itu dia pun meninggal. Seketika dia meninggal, dia terlahir lagi sebagai anak laki-laki yang tangannya tinggal setengah ini. Nah, jadi di sini dia kena kecelakaan di mesin air tebu itu merupakan efek eksternal yang jadi itu adalah karma buruk pemotong kehidupannya gitu ya, yang mulai berbuah pada saat tangannya masuk ke dalam mesin air tebu. Nah, terus dia bisa tangannya tinggal setengah itu karena ketika menjelang kematiannya dia mungkin shock. Dia shock karena tangannya sudah tinggal setengah gitu dan juga dia sangat melekat gitu pada tangannya.
Jadi karena dia perhatiannya terlalu melekat sama tangannya yang putus itu, ya makanya ketika dia lahir kembali, walaupun dia lahir karena karma baik, dia bisa lahir sebagai manusia kan karena karma baik. Tapi karena kemelekatannya terhadap tangannya yang putus, maka dia lahir dengan tangannya sisa setengah juga. Jadi di sini ketika kelahiran kembali ya kadangkala upadana atau kemelekatan itu bisa mempengaruhi kelahiran yang selanjutnya. Makanya kadangkala ada bayi yang sejak bawaan lahir itu ada pertanda-tanda di tubuhnya gitu ya. Katakanlah dia ada pertanda bekas luka tembak gitu. Karena di kehidupan sebelumnya dia kena tembak di bagian situ contohnya. So according to the Pritya Subhada, no, avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnana. No? So avijja and sankhara are in the past life. No? So vijnana, patisandhi vijnana, etc. are in the present life. No? If we take avijja at that time, tanha and upadana also automatically we have to taken. No? So therefore avijja, tanha, upadana, this is one group. No? Now this group is a akusala group. No? Sometimes loba, no, sometimes dosa mind also. No? So this akusala mind are surrounded kusala sankhara like that. No? Kusala sankhara. No? Really, to produce our human being is a really kusala karma. No? Kusala karma. No? But this kusala karma surrounded by no akusala mind is surrounded. No? So sometimes loba, sometimes dosa also possible. No? Sometimes near that time very pain. No? At the time, these are sometimes dosa mind like that. No? Because dominanza feeling. No? Dominanza feeling are always the dosa mind. No? He not satisfied. No? He always pay like that. No? So therefore, no, near that time shall not be suffering. Happily, peacefully shall die. So this why, no, near that time is very pain. So he had always inclined this pain mind inclined like that. No, he think I had no hand, no hand like that. I had no hand. At the time, this like also no hand like that. Mm, mm, mm. Jadi di sini kalau kita melihat dari sudut pandang bagi pada, jadi karena didasari oleh awijja, maka seseorang melakukan sankhara yaitu formasi-formasi perbuatan yang baik maupun buruk. Dan dari perbuatan itu akan menghasilkan resultan berupa kelahiran kembali disebut sebagai patisandhiwinyana. Patisandhiwinyana itu ada di kehidupan sekarang. Tapi perbuatannya itu berasal dari kehidupan lampau. Perbuatannya itu, sangkaranya di kehidupan lampau itu juga disertai, didasari oleh adanya awija. Tapi awija ini sebenarnya nggak sendirian. Di kehidupan lampau selain ada awija, di situ tanha dan upadana juga ada. Ya, jadi bersamaan mereka karena adanya awija, tanha dan upadana, maka seseorang melakukan berbagai perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nah, aslinya kita bisa lahir sebagai manusia itu hanya karena efek dari perbuatan baik, bukan karena perbuatan buruk. Tapi contoh dari kasus ketika bagi anak kecil itu ya, di momen menjelang kematiannya, dia itu sangat kesakitan karena ya karena efek dari tangannya dipotong kan. Dan sakit itu pada saat dia menderita sakit itu batinnya itu penuh dengan pikiran yang berakar pada dosa atau kebencian. Ya, pikiran-pikiran yang berakar pada dosa ini juga termasuk pikiran yang aku salah. Dan mungkin dia pada saat itu pikirannya itu sangat fokus pada tangannya yang putus. Jadi mungkin dia berpikir, oh aku udah gak punya tangan, aku sudah tidak punya tangan gitu ya. Nah,
Tapi tetap dia meninggal itu karena dia meninggal itu disusul kemudian dengan akibat dari karma baik. Cuman karena pikiran yang dosa itu, maka dia terlahir disertai dengan tangannya yang tinggal setengah. Maka dari itu kata Sedo paling bagus itu kalau menjelang kematian ya, kalau bisa jangan ada menderita deh. Kita meninggal dengan damai itu paling bagus. So one yogi in Nepal also, no? So his past life, he is a thief, no? So one day many people, no, catch him and, no, attach to the knife to his head like that. And then he died like that. No? So he a thief, right? So one day many people catch him and kill him like that. So at that time, so even though thief, no, he became a human being again. No? Because near that time, one kusala karma produce maybe. But near that time, he very pain, very suffering maybe. At that time, one of the marking in the head appear in this life. This also upadana. So near that time, he had taken this object a lot maybe, this injury. And then, Yeah, this yogi previous life thief. Ini juga ada satu cerita. Jadi ada seorang yogi atau meditator gitu ya. Jadi di kehidupan masa lampaunya dia adalah seorang pencuri. Ya, jadi karena dia pencuri, kemudian banyak warga yang membencinya ya. Jadi di akhir hayatnya dia dikejar-kejar oleh warga dan kemudian ditikam oleh warga di kepalanya. Gitu. Dia ditikam di kepalanya dan meninggal. Tapi walaupun dia adalah seorang pencuri, di momen menjelang kematiannya satu satu akibat karma baiknya berbuah. Makanya dia kemudian terlahir kembali menjadi manusia juga. Jadi walaupun pencuri tapi masih bisa lahir sebagai manusia ya. Sebagai yogi yang tadi. So one yogi also, no, he passed life, no, he died under the water, no? Under the water. At that time, very very difficult to breathe in at that time. Near that time, difficult to breathe in. Why? That life also he is a thief. At that time, many people catch him and pour the hand the one bag inside the one bag and throw in the river like that. So under the water, he cannot breathe in. At that time, he died like that. No? But near that time, maybe good karma sign appear maybe. Therefore, he became the human being. No? So he also can meditate now. So previous life he also became the meditator, right? No, you are better than them. Can meditate even the previous life, but this life is a good person. So he always this problem, breathing problem in present life. No, breathing like no, he is this disease. No, cannot breathe fully like that. No, such kind of disease what called Asma. asthma. Yeah, cannot breathe easily. Always tired. Always tired like that. At the time he enter 4 jhana only he comfortable. Because 4 jhana no need to breathe in. 4 jhana time breathing out automatically stop. At the time he comfortable like that. Asthma patient. Jadi ada seorang meditator juga ya. Dia bisa melihat kehidupan masa lampaunya. Di kehidupan masa lampau, dia merupakan seorang pencuri juga. Di akhir hayatnya si pencuri ini ditangkap warga dan setelah dia dibungkus dengan kantong,
lalu dia dilempar ke laut. Jadi di laut itu dia nggak bisa bernapas ya. Akhirnya karena sesak dia meninggal. Tapi ketika dia meninggal itu ada akibat karma baik yang dibuang sehingga dia bisa lahir kembali sebagai manusia. Jadi ini lagi-lagi pencuri yang tadinya pencuri bisa lahir kembali sebagai manusia, dan tadinya di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang yang jahat ya, misalnya seorang pencuri, di kehidupan yang sekarang dia malah jadi seorang meditator. Kata Sedo, Anda lebih beruntung mungkin ya, hari ini hanya menjadi diktator gitu langsung. Nah, jadi uh, bukan hanya itu, si meditator ini di kehidupan yang sekarang dia menderita penyakit. Jadi dia juga mudah sesak. Jadi dia menderita penyakit asma. Ketika berlatih meditasi anapanasati gitu katakanlah, dia selalu kesulitan untuk uh, mengamati nafasnya karena selalu sesak gitu kan. Sehari-hari dia selalu sesak. Seorang pasien asma ya, biasanya. Nah, kata Sedo, dia cuma bisa hidup dengan nyaman ketika dia udah mencapai jana keempat. Jadi di jana keempat ini nafas itu otomatis berhenti, sehingga dia nggak perlu bernafas selama dia berada di dalam jana keempat. Yeah, nowadays also in India, some sadhu, no, Hah? some the yogi in India, they call sadhu. Sadhu is a yogi in India, no, sadhu. Sadhu is come from the Pali, right? Sadhu is a bite, good, no, sadhu. No, yogi also they call the sadhu like that. In the yogi sadhu like that. Some they also can practice concentration samatha practice, I think. No, because India is a many method like that. No, many ways they can get for jhana. So sometimes they testing, no, under the ground, under the earth, no, they close maybe one day like that. This yogi, no oxygen is in the room, no. So next day they open, no, the yogi not dying like that. They testing in India like that. They also checking the blood pressure, etc. After that, all are normal like that. Because samadhi concentration practice sometimes wonderful. No? So without breathing also can stay many hours. No? Ya, jadi di India juga ada kelompok petapa yang mereka menyebut dirinya adalah sadhu. Jadi kelompok petapa uh, sadhu. Sadhu ini sama kayak bahasa Pali, kita kan biasanya sebut sadhu gitu ya. Sadhu itu artinya bagus. Jadi mereka juga petapa sadhu, mungkin petapa bagus. Jadi di India kan mereka punya banyak metode untuk berlatih meditasi. Nah, jadi yang sadhu ini mereka juga punya metode metode meditasi itu pokoknya untuk membuktikan bahwa seseorang udah ada pencapaian meditasi ya, mereka kubur di dalam tanah. Jadi mereka kubur selama seharian gitu. Kalau besoknya pas digali lagi dia rupanya masih hidup, dan setelah dicek tekanan darahnya juga normal dan sebagainya gitu ya. Artinya orang ini udah capai uh, jana itu. Nah, karena ketika berada di dalam jana, terutama jana keempat ya, ketika di jana empat itu seseorang udah nggak perlu bernapas lagi. Makanya luar biasa kata saya doang. Kemampuan dari meditasi ya. So to understand more, no, we have to discuss the karma function like that. No, four karma function. No, Janaka karma, Upadhamaka karma, Upapilaka karma, Upagadaka karma. No, whether kusala or akusala, there are four functions like that. No.
So Janaka karma is a productive karma. No, Janaka is a productive. No, they produce a Padisandi. No, Upatamaga is a reinforcing karma. No, supporting karma. He's supporting the Janaka karma. Janaka karma is a Kusala karma. He also Kusala. Kusala to Kusala support. No, sometimes no, Padisandi time he born in the poor family. No, poor family. No, but Upataka karma is support to him. At the time, father, mother slowly rich, more rich. No, because of the Upataka karma. No, he also poor to rich because of Upataka karma. No, so even those, no, Janaka karma, Plutati karma is no, not so strong because the Upataka karma, no, his life are better and better. No, some people also you can see, no, young time, no, very poor like that. No, slowly he grow, he more rich like that. No. Hmm. Untuk memahami lebih lanjut, maka kita harus mempelajari karma berdasarkan fungsinya ya. Di sini karma berdasarkan fungsi itu ada yang pertama karma yang berfungsi sebagai uh, penghasil atau disebut sebagai karma produktif janaka. Kemudian yang kedua disebut sebagai karma suportif atau karma pendukung. Nah, jadi katakanlah seseorang terlahir manusia. Seorang manusia terlahir di keluarga miskin. Tapi karena karma suportifnya berbuah, dia perlahan-lahan ya keluarganya itu semakin makmur, semakin kaya. Ya, dia juga bisa hidup dengan semakin mudah, semakin nyaman juga. Jadi di sini karma produktifnya adalah yang menyebabkan dia bisa lahir sebagai manusia. Sedangkan karma suportifnya adalah yang membuat di kehidupan tersebut dia semakin makmur. Di zaman sekarang kan juga banyak ya, misalnya awalnya memang terlahir di keluarga miskin, tapi karena berbagai kondisi perlahan-lahan keluarganya sudah semakin mampu dan semakin kaya, bahkan jadi kaya gitu. So this Upataka karma also this void karma, no, but different karma, no. Janaka karma also one kusala karma, Upataka karma also another kusala karma, no. So therefore, because of the child affect to father mother also, no, because the child is born and then father mother also more rich because of the blind child, no. So therefore, we need a more powerful child coming to family. In the same way, in the one monastery also, we need more news powerful student, powerful bhikkhu, powerful samanera coming, and the monastery more rich. The same like the family. One family and one monastery are the same. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dari sudut pandang anak tadi, karma yang menyebabkan dia bisa lahir sebagai manusia itu yang karma produktif tadi itu adalah dari satu perbuatan di kehidupan lampau ya kan. Sedangkan karma yang mendukungnya, yang mensupportnya ya, karma suportifnya yang membuat dia semakin semakin mampu dan semakin bisa hidup nyaman, itu juga merupakan karma si anak tadi. Ya. Tapi berasal dari perbuatan yang berbeda. Jadi dua-duanya adalah karma si anak, cuman berasal dari perbuatan yang berbeda. Satu berfungsi sebagai karma yang menyebabkan kelahirannya, satu lagi sebagai karma yang mendukung dia semakin kaya. Nah, jadi ketika anak itu lahir pun itu menjadi kondisi bagi keluarga si anak tadi ya untuk berbuah juga karma-karma pendukungnya sehingga keluarganya juga semakin makmur. Ya, kadang
apa hoki ya anaknya ya. Dia bilang eh, kadang kita kalau misalkan dalam satu rumah tangga dapat anak yang bawa hoki gitu ya, maka keluarganya menjadi semakin makmur. Sama halnya kalau di monastery juga ya, kalau kita butuh semakin banyak siswa-siswa yang uh, bagus. Jadi semakin banyak bikhu dan samanera yang bagus yang join di wihara tersebut, maka wihara tersebut juga bisa semakin makmur. Jadi ini perumpamaannya antara rumah tangga sama wihara mirip-mirip lah. So therefore, our Dhammasari always welcome the new Samanera, new bhikkhu. Better coming powerful bhikkhu and Samanera. Oke, kata Zedo, ini di Taman Sari ini selalu open ya. Kalau ada yang join sebagai biku atau samanera, terutama biku atau samanera yang powerful, silakan datang. Yeah, powerful Sally also we need. Powerful Sally also. Who want to order in Dhammasari? Saya yang powerful juga diundang ya, silakan datang. Kalau ada yang mau dihabis jadi saya ya silakan. Now, number 3 and number 4. Upapilaka is a oppressed karma, not frustrating karma, not oppressed. Upagataka is a cut off karma. No? Like Upichitaka, Upagataka are the same meaning. No? So Janaka karma is kusala at that time, Upapilaka and Upagataka may be akusala because the opposite is shown. No? So Upapilaka is always disturbing the plotati karma. No? Even though no, Janaka karma is powerful, no? No, he was born in a rich family. Because the Upapilaka karma, always he not healthy, no, always problem, no, often go to the clinics, no, no, body problem, teeth problem, many problem, no, always go to the clinic like that. Because the Upapilaka karma. Okay. Yang ketiga, apabila kama ini adalah kama represif atau uh, kama penghalang ya. Jadi yang keempat ini adalah kama upadata kama ini adalah kama destruktif atau kama penghancur. Jadi antara kama produktif itu selalu selaras dengan kama suportifnya, tetapi berlawanan dengan kama represif dan kama destruktif. Jadi kalau seorang terlahir karena karma yang baik ya, jadi janakanya itu yang kusala, maka yang represifnya pasti yang aku salah. Destruktifnya juga pasti yang aku salah. Di sini disebut karma represif atau karma penghalang itu karena karma ini selalu mengganggu hasil dari karma produktifnya. Katakanlah seorang anak terlahir di keluarga yang kaya raya, tapi ketika karma represifnya muncul, bisa jadi anak itu memang terlahir di keluarga yang kaya, tapi mudah terjangkit penyakit. Jadi selama hidupnya dia sering harus selalu pergi ke rumah sakit atau pergi ke klinik gitu ya untuk apakah masalah di mana di gigi atau di tubuhnya gitu ya selalu sakit-sakitan. Ini adalah kerja dari kamar represi. So Upapilaka karma also, no, coming. Sometimes we are not care kusala. No? At the time, he has opportunity to come and to produce this karma effect. No? So we always do kusala. This upapitaka karma also difficult to come in. No? So important to do kusala always. No? Kadangkala kamar represif ini menjadi semakin mudah muncul kalau kita lalai untuk berbuat baik. Jika kita lalai berbuat baik, ya, maka ada aja banyak istilahnya kesialan yang bisa datang. Kan? Tapi kalau kita rajin berbuat baik, itu biasanya kesialan-kesialan itu akan semakin susah untuk mendekati kita. Ya, makanya untuk menghindari karma represif ini berbuah,
Maka kita harus sering-sering berbuat karma baik di kehidupan ini. So Buddha died one couple called Mahadana Siddha, Mahadana Siddhiputta, no? Mahadana Siddhiputta, no? Husband and wife, they are very rich, no? How rich, no? 800 million, no? 800 million husband side, no? The wife side also 800 million, no? So Buddha died, no? 1 million are very, very evil, not rupiah, not Indonesian money. 800 million rich, no? They are very rich, no? Their Janaka karma very good, no? But husband and wife, no? They never go to school also, never learn the meditation also, never do dana, no? No, therefore they become slowly poor like that, no? Finally they become the beggar, no? No, because they are not mindful, no? Forget to do kusala. If husband meditate, husband become arahant also, no? No, wife become anagami, no? But they also not meditate the whole life like that, no? So because the upapitaka karma, they slowly poor and they become beggar, no? When they met with the Buddha at the time, they are very old at the time. Buddha cannot get the motto at the time, no? Very late at the time, no? Buddha explained that the story of this couple, no? Mahadana Siddhiputta, no? What to story. Di zaman Buddha ada sebuah cerita tentang Mahadana Siddhiputta. Jadi ini adalah sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang sejak lahir mereka sudah lahir di keluarga yang kaya raya masing-masing. Jadi dari keluarga yang si suami sejak dia lahir dia sudah memiliki kekayaan sejumlah 800 juta. 800 juta ini bukan 800 juta rupiah, mungkin 800 juta mata uang India pada saat itu. Itu 1000 aja udah luar biasa banyak ya jumlahnya. Nah, jadi nilainya besar mas. Jadi suami dan istri ini ya ketika mereka habis itu kan jadi suami istri karena mereka lahirnya kaya raya, mereka pun sejak kecil tidak ke sekolah gitu. Mereka nggak ke sekolah, mereka nggak belajar uh, apa-apa sehingga ketika menjelang tua mereka menjadi semakin miskin, hartanya semakin habis, perlahan-lahan habis sampai akhirnya ketika mereka sudah uh, tua, mereka bahkan jadi pengemis untuk bisa hidupnya. Jadi ketika bertemu dengan Buddha, mereka sudah sangat tua, sehingga Buddha pun nggak mampu untuk memberikan uh, nasihat lagi kepada mereka, nggak mampu memberikan dhamma kepada mereka. Ya, jadi Buddha menceritakan kisah mereka. Sebenarnya si sepasang suami istri ini, kalau mereka tidak lalai sejak kecil, ya mereka nggak uh, berfoya-foya gitu, mereka masih sering berbuat baik gitu, maka mereka nggak akan jatuh miskin sampai menjadi pengemis. Apalagi kalau mereka bermeditasi. Kalau mereka bermeditasi di kehidupan ini, maka mereka itu bisa menjadi arahat sebenarnya. Tapi apa yang terjadi bahkan di ketika bertemu dengan Buddha, Buddha sendiri nggak mampu untuk memberikan dhamma kepada mereka karena mereka sudah terlalu tua untuk menerima. So Buddha time also one story. This story is a Sorya story, Sorya gentleman, no? Sorya can change the man to the woman suddenly like that. Nowadays you can see man change to woman automatically. No, not operation, no. Without operation, no. So one day, no, he go out the city. No, and then he also the rich gentleman. No, he also had a wife and also one son. No. So one day he go out
the city at the time. On the way, he saw the Venerable Markechayana Arahant. Markechayana is a very handsome. The skin are like the golden color like that. Very handsome, the Arahant like that. So seeing the Arahant Kechayana, he has a akusala thinking. No, it will be very good. No, my wife become like that, Venerable Kechayana, beautiful like that. No, such kind of thinking is an akusala mind. No, so no, so my wife beautiful like that, Kechayana like that. At the time, he suddenly changed to the man to the woman. No, everything changing. No, sex also changing. Sex rupa also changing like that. No, 100% become the lady like that. No, at the time he very shameful. No, he not dare to go back to home because he become the woman, right? At the time he go to another city like that. No, another city. At the time she also very beautiful at the time. No, change to the man to woman. At the time she married with another husband at the time in the city. No? At the time she got a one child, one son like that. So one day, no, she saw her old friend from his native town like that. At the time she called this friend. Oh, my friend. At the time, this friend also not remember her like that because she changed to the man to woman, right? At the time she explained, I am your friend. No, you remember this name, this name. No, sorry, oh yeah, my sorry, disappear like that. Suddenly disappear. No, yeah, sorry, is I. At the time, friend very surprised. Why you become like that? I had a bad thinking. No, no, I had commit this vulnerable Kichayana like that. No, at the time, friend say you never asking forgiveness or not? Yeah, I never asking forgiveness. You show asking forgiveness. No? How to do at the time you invite the Venerable Kachayana to your home like that. No? So at the time she invite for lunch Venerable Kachayana. No? After offering the lunch, no, she asking forgiveness. At the time she became again the man. Man to woman, woman to man again. No? So commentary explain why he became the man to woman at the time. Right? Powerful kusala karma stop and no powerful kusala karma produce like that. Commentary explain like that. This meaning is his productive karma are weaker at the time. So therefore we are become man, right? Because the powerful karma. Powerful karma made the man. Not powerful karma made the lady like that. According to this comment. So again he asking forgiveness. His karma are powerful again. And then I change to again the woman to man. This also very surprised, no? Always changing like that. Not dying, no. Without dying, they changing only sex changing. No? Organ also change like that. No? At that time also 100% totally change. Therefore, she can be born the one son, right? No. Mm. Kemudian di zaman Buddha juga ada cerita tentang Soreya. Soreya ini cerita adalah seorang pria yang kaya raya dan juga sangat tampan. Dia juga sudah punya seorang istri dan anak laki-laki. Jadi suatu hari ketika dia sedang berjalan-jalan di kota, dia melihat
Shadow, shadow. Coba, coba. There is no voice. Outside, outside.